Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustazah hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Bagaimana ya cara kerja kamera ini? Walaupun dia kecil di sini, setelah apapun yang ada di sekitar sini besar pun bisa kelihatan. Sangat berbeda ya cara kerja kamera dengan mikroskop ini. Bendanya kelihatan lebih besar. Wah, virus corona juga kelihatan. Iya, Zah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Iya Ustazah semua, jadi kita sekarang ini sedang membawa alat optik yang menggunakan lensa. Nah ini ada prinsip pembiasan cahaya ditemukan oleh Snellius. Bukan, Zah. Iya. Sebenarnya penemuan teori pembiasan cahaya itu jauh sebelum Snellius sudah ada. Ilmuwan muslim loh penemunya. Namanya Ibnu Haytham. Dari beliaulah nanti yang mempelopori tentang penemuan alat optik modern. Masya Allah. Iya benar Zah, Anda juga pernah membaca bukunya di perpustakaan SDIT Al-Ittihad. Anak Ustazah, untuk mengenal lebih dalam lagi pelopor teori cahaya Ibnu Haytham dan kalian bisa mempraktekkan teori cahaya, kita saksikan video berikut ini. Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Haytham lahir di Basra tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi, meninggal di Qahirah tahun 1039 pada usia 74 tahun. Di barat lebih dikenal dengan nama Al-Hazen, adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, matematika, geometri, dan pengobatan. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Memulai pendidikan awalnya di Basra sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tempat kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja di pemerintahan, Haytham pergi ke Ahwas dan Mesir. Dalam perjalanannya ke Ahwas, Haytham menghasilkan beberapa karya tulis yang luar biasa. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di Mesir, Haytham melakukan beberapa penelitian mengenai aliran Sungai Nil, serta menyalin buku-buku mengenai matematika. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Haytham telah menjadi seorang yang mahir dalam bidang sains, matematika, geometri, dan pengobatan. Tulisannya mengenai cara kerja mata manusia telah menjadi salah satu referensi yang penting dalam bidang kajian sains di Barat. Teorinya mengenai pengobatan mata masih digunakan hingga saat ini di berbagai universitas di seluruh dunia. Ibnu Al-Haytham merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya.
Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana. Menurut Ibnu Haytham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk timur. Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di 19 derajat ufuk barat. Dalam kajiannya ini, ia juga telah berhasil menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Ibnu Al-Haytham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar, dan dari situ ditemukanlah teori lensa pembesar. Teori ini telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Al-Haytham telah menemukan prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan yang bernama Trisella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Ibnu Al-Haytham juga telah menemukan kewujudan tarikan gravitasi sebelum Isaac Newton mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Al-Haytham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur memberikan ilham kepada ilmuwan barat untuk menghasilkan gambar. Teorinya telah membawa kepada penemuan film yang kemudian disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang kita lihat pada masa kini. Ibnu Al-Haytham adalah orang pertama yang mengembangkan kemampuan optik untuk difungsikan menjadi kamera. Sebagian penelitiannya terfokus pada bagaimana memfungsikan lensa pada kamera. Ialah ilmuwan pertama yang menyadari ketika pinhole atau lubang kecil kamera dimasukkan ke dalam lightproof kotak hitam, maka akan memproyeksikan sebuah gambar. Semakin kecil lubangnya, maka kualitas gambar yang dihasilkan pun semakin tajam. Tanpa penelitian Ibnu Al-Haytham mengenai pergerakan cahaya ini, maka kamera yang ada di zaman modern ini tidak akan pernah ada. Wah, sangat menakjubkan ya penemuannya Ibnu Haytham. Ya kan Ustazah? Betul, Ustaz. Alhamdulillah.